Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, kita lanjutkan kembali dari video sebelumnya yang kita masih bicara mengenai network security group, kemudian application security group, dan ketika saya lagi menjelaskan mengenai application security group, kita sempat menggunakan service tags. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan dulu service tags itu apa gitu ya, walaupun di video sebelumnya sudah kita pakai gitu. Nah, jadi kalau kita buka penjelasan mengenai service tag, kita pindah dulu ya. Jadi kalau kita lihat nih di docs-nya Microsoft mengenai service tag, dijelaskan bahwa service tag itu mewakili nih ya, sekumpulan IP address atau prefix lah gitu ya dari IP address dari Azure Service. Jadi bayangkan bahwa kita misalnya mau memberi akses sebuah virtual machine supaya bisa mengakses Azure Storage misalnya. Nah, ini nanti demonya kebetulan seperti itu. Kan kalau di network security group kita harus memasukkan IP-nya gitu kan. Ada sih, bisa aja kita dapatkan semua IP address-nya Azure Storage gitu. Tapi kan pertama itu banyak gitu. Yang kedua ya nambah terus ya, berubah terus karena kan Azure juga berkembang terus gitu. Jadi dengan service tag ini kita jadinya nggak perlu memasukkan IP address-nya, tapi kita cukup memasukkan service tag-nya storage gitu. Nah, otomatis nanti Microsoft yang akan maintain memastikan bahwa service tag storage itu selalu termapping ke IP address terbarunya Azure Storage gitu. Nah, mungkin agak susah membayangkannya kalau hanya menjelaskan dari docs seperti ini. Jadi kita langsung aja ke demo gitu ya. Jadi saya di sini sudah punya sebuah virtual machine. Rekan-rekan bisa lihat ya, simple aja, virtual machine Windows 10. Saya udah connect pakai Azure Bastion nih ke dalam VM-nya. Jadi kalau saya buka browsernya gitu ya, saya bisa akses microsoft.com misalnya. Dan selain itu saya juga punya sebuah Azure Storage. Di sini saya udah buat satu buah kontainer ya, Azure Tips Demo, dan di dalamnya sudah ada Azure Storage Account, Azure Tips Demo, dan di dalamnya sudah ada satu kontainer namanya demo. Dan di dalam demo ini sudah ada satu file PDF gitu ya. Ini PDF daftar harga komponen komputer nih dari Singapura gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kalau kita akses dari dalam VM client tadi, jadi saya buka satu tab baru. Saya sudah copy ya URL untuk mengakses PDF tadi lengkap dengan SAS-nya. Jadi kalau kita klik maka muncul ini PDF-nya gitu ya. Nah, ini kan sekaligus ya. Jadi VM yang sama bisa mengakses Azure Storage tapi juga bisa mengakses internet. Tentunya kita perlu membatasi kan secara security, tidak secure kalau VM kita bisa mengakses internet gitu dari Azure. Jadi yang idealnya memang kita tutup nih. Jadi kalau kita masuk ke si VM client tadi, kita buka ke networking. Di sini kan sudah langsung ada ya network security group-nya. Ada inbound, ada outbound. Yang belum ngerti network security group, silakan lihat video saya yang lain mengenai network security group. Nah, di sini udah jelas ada inbound, yang kita concern sekarang outbound ya. Karena di sini bisa dilihat by default di Azure sudah ada satu rule yang allow internet outbound gitu. Nah, kita mau membatasi nih, nggak mau karena ini default kita nggak bisa hapus, jadi kita tambahkan aja outbound rule baru gitu ya.
Jadi source-nya dari mana aja, port range-nya dari mana, destination kita ganti pakai service tag. Nah, service tag di sini kita pilih ada banyak di sini ya, tapi yang kita akan mau pilih sekarang adalah internet. Jadi kita mau deny semua akses outbound ke internet gitu. Bayangkan ya kalau kita harus masukkan IP address satu-satu kan banyak banget gitu. Sekarang kita cukup pilih, pokoknya kalau ke internet nggak boleh gitu ya. Service-nya apa aja, custom, port range-nya semua gitu ya. Saya blok semua nih protokolnya any, nah kita deny. Terus kita kasih priority misalnya 1000. Jadi name-nya kita buat deny internet outbound. Oke. Jadi kita add di sini. Cus. Creating service rule-nya. Ini sebenarnya cepat gitu ya. Jadi kita tunggu sebentar aja. Nanti setelah sudah jadi, ini ya, udah jadi, muncul di sini ya, deny internet outbound. Kalau kita kembali lagi ke kliennya, ya, kita tutup nih ya, kita pura-pura buka baru, saya buka Microsoft Edge, maka si Microsoft Edge-nya nggak akan bisa mengakses ke internet. Oke. Bentar. Takes time ya, perlu waktu sedikit untuk bisa. Jadi kalau kita buka Microsoft Edge, oke, kita buka Microsoft Edge, kita ketik microsoft.com, ya, tidak bisa diakses. Oke. Sama juga gitu ya, kalau kita buka lagi tadi URL-nya karena ke internet mati, maka mengakses blob storage juga ke PDF yang tadi juga gagal gitu ya. Jadi otomatis nih, karena ya semua outbound pokoknya kita blok gitu kan. Kan dia menganggap ke Azure Storage juga karena URL-nya seperti ini ya dianggapnya outbound gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita mau tetap ngeblok internet tapi allow hanya ke Azure Storage gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi add outbound rule, source-nya buat dari mana aja, port range-nya bebas, destination kita pilih service tag, dan kita pilih ini ada banyak ya, jadi saya ketik aja di sini storage gitu ya. Nah, yang menarik kalau rekan-rekan lihat di sini, kita bahkan bisa lebih spesifik ya. Saya hanya mau ngasih akses ke storage di Southeast Asia misalnya, itu bisa. Tapi untuk memudahkan ini demo, saya hanya pilih storage aja secara general, custom, service-nya, port range-nya semua, kita open, allow, kasih priority yang lebih tinggi daripada yang tadi. Jadi karena deny internet outbound-nya 1000, maka kita buat misalnya di sini 900 gitu ya. Ini allow storage access outbound. Oke. Jadi kalau kita add dan sekarang security rule-nya dibuat, maka sekarang VM ini ya yang ada pakai network security group ini, dia jadinya ke internet itu deny ya by default outbound-nya, tapi ke storage oke, kita allow gitu. Oke. Jadi kita buka lagi Microsoft Edge, kita pastikan gitu ya bahwa kita masih tetap tidak bisa buka Microsoft.com ya, masih tetap terblok. Tapi kalau kita buka ke storage, sekarang dia bisa. Ya, jadi rekan-rekan bisa bayangkan ya dengan service tag seperti ini kita punya banyak opsi ya. Jadi seperti tadi ini storage misalnya. Kalau VM yang sama perlu akses ke Azure SQL misalnya gitu ya, atau ke PostgreSQL ya kita bisa buat. Jadi tinggal kita tambahkan aja outbound rule untuk spesifik ke Azure Services tadi gitu. Nah, dengan mekanisme seperti ini kita jadi punya granularity yang cukup lengkap gitu ya. Kalau kita mau membuat akses dari resource manapun ya, bukan cuma VM gitu ya, tapi nanti dari Azure resource yang lain, bahwa dia nggak bisa sembarangan tuh ngakses ke internet, nggak bisa gitu ya. Pokoknya outbound semuanya diblok, tapi hanya boleh akses ke Azure services tertentu. Nah itu bisa.
Dengan begini kan jadinya tim security kita jadi lebih punya kontrol ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu ya. Nah, dikombinasikan dengan application security group yang kemarin sudah saya jelaskan di video yang lain, jadinya jauh lebih mudah gitu ya. Karena kita bisa buat pengelompokan jenis-jenis workload tertentu gitu ya. Oh, aplikasi A boleh aksesnya X, Y, Z gitu ya. Kita buat application security groupnya. Tapi aplikasi B bolehnya akses hanya X dan Y gitu. Nah, ini jadi memudahkan gitu. Nah, harapan saya nanti rekan-rekan dengan melihat seperti ini jadi bisa membayangkan bahwa oh iya ya, selama ini saya terlalu open gitu ya. Semua saya allow gitu. Nah, itu sebaiknya kita mulai batasi. Ingat prinsipnya security bahwa kita hanya memberikan akses ke hal-hal yang memang dibutuhkan. Di luar itu by default deny gitu. Itu akan sangat-sangat aman. Oke. Semoga dengan penjelasan saya rekan-rekan jadi terbantu dan jadi bisa lebih memanfaatkan baik network security group maupun application security group maupun service tags yang ada di Azure supaya aplikasi kita dan Azure kita jadi jauh lebih secure. Oke? Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.